Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Anwar, Prodi S1 Farmasi, ahli jenjang Universitas Megarezki Makassar. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang spesimen sperma. Namun, sebelum itu perlu diketahui terlebih dahulu, apa sih itu spesimen? Jadi, di sini saya akan menjelaskan bahwa spesimen itu adalah bahan yang diambil dari tubuh manusia untuk dilakukan pengujian atau pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian, pengertian dari sperma itu sendiri adalah sel yang dihasilkan oleh organ reproduksi pria, di mana sperma itu mengandung enzim yang berfungsi untuk melunakkan dinding sel telur, sehingga sperma dapat masuk ke dalam sel telur saat proses pembuahan. Kemudian, sperma yang tidak normal akan sangat sulit atau sulit untuk menjangkau dan menembus sel telur, sehingga menghambat proses pembuahan. Selanjutnya, pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma atau lebih tepatnya disebut sebagai analisis semen adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah serta kualitas semen dan sperma seorang pria, di mana perlu diketahui bahwa pengertian semen dengan sperma itu berbeda. Secara keseluruhan, cairan putih dan kental yang keluar dari kelamin pria saat melakukan atau saat dilakukannya ejakulasi, itulah yang disebut semen. Sedangkan makhluk kecil yang berenang-renang di dalam semen, itulah yang disebut sebagai sperma. Kemudian, pemeriksaan sperma itu dilakukan melalui analisis laboratorium terhadap sampel semen yang telah diambil. Pemeriksaan ini umumnya menganalisis beberapa hal. Di antaranya itu seperti antara lain itu seperti jumlah sperma, struktur, bentuk, volume, dan kekentalan atau viskositas semen. Kemudian kita beralih ke cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu melakukan abstinensia atau tidak melakukan hubungan seksual selama 3-5 hari, paling lama selama 7 hari. Pengeluaran ejakulat sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan harus dikeluarkan di laboratorium. Bila tidak mungkin, maka harus tiba di laboratorium paling lambat itu 2 jam dari saat ejakulat itu dikeluarkan. Kemudian yang kedua, ejakulat ditampung dalam wadah atau botol gelas yang bermulut besar, yang bersih dan steril, jangan sampai tumpah. Kemudian, botol ditutup rapat-rapat dan diberi nama yang bersangkutan agar tidak terjadinya kesalahan atau tertukar. Kemudian yang ketiga itu, pasien mencatat waktu pengeluaran mani. Setelah itu, langsung diserahkan kepada petugas laboratorium untuk pemeriksaan dan harus diperiksa sekurang-kurangnya 2 kali dengan jarak antara waktu 1-2 minggu. Di mana analisis sperma sekali saja itu tidak cukup teman-teman, karena sering terjadi atau sering didapati yang namanya variasi antara produksi sperma dalam satu individu. Jadi kadang itu produksinya berubah-ubah tiap saat. Jadi tidak bisa dilakukan hanya 1 kali pemeriksaan. Kemudian sperma dikeluarkan dengan rangsangan tangan atau onani, masturbasi. Bila tidak mungkin, dapat dilakukan dengan cara rangsangan senggama terputus atau coitus interruptus, dan jangan ada yang tumpah. Jadi senggama terputus itu melakukan hubungan seksual tapi tidak sampai keluar di dalam, dia tidak boleh ada yang tumpah. Kemudian untuk menampung sperma itu tidak boleh menggunakan botol plastik ataupun alat kontrasepsi seperti kondom. Selanjutnya kita beralih ke penanganan sampel.
penanganan sampel yaitu yang pertama, sediaan yang volumenya sedikit sebaiknya tidak diperiksa, terutama jika bagian pertama ejakulat itu tercecer, karena itu akan mempengaruhi hasil. Yang kedua, sediaan harus dilindungi terhadap suhu ekstrim selama pengangkutan ke laboratorium. Kemudian suhu sebaiknya kisaran antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, itu botol harus diberi label dengan nama penderita, tanggal pengumpulan, lamanya abstinensi, dan cara pengerolehan sediaan. Kemudian kita beralih ke cara pengawetan sampel, yaitu dengan ada dua cara, yaitu ada dengan cara cair dan ada dengan cara beku. Cara cair yang pertama yaitu sampelnya itu disimpan pada suhu ruang, yaitu suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius atau bisa disimpan di kulkas. Kalau cair itu dia masa simpannya pendek, yaitu hanya bertahan sampai 2 sampai 4 hari. Kemudian yang ketiga, angka kematian sel sperma itu rendah. Jadi untuk cair itu angka kematian spermanya sangat rendah. Digunakan di daerah terbatas atau lokal dalam jangkauan 2 sampai 4 hari. 5, dia tanpa ada cryoprotectant. Jadi teman-teman, dia tidak menggunakan cryoprotectant. Di mana cryoprotectant itu adalah suatu proses penghentian untuk sementara kegiatan hidup dari sel tanpa mematikan fungsi sel, di mana proses hidup dapat berlanjut setelah pembengkuan dihentikan. Jadi dia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian yang kedua itu yang beku. Yang pertama itu dia disimpan pada suhu minus 96 derajat Celcius. Masa simpannya itu dia tidak lama. Di masa simpannya itu dia lama, itu sampai 40 tahun. Kemudian yang ketiga, angka kematian sel spermanya yaitu tinggi, lebih dari 50%. Digunakan dia di daerah yang luas atau ekspor. Dan menggunakan cryoprotectant dalam medianya. Jadi itulah yang menyebabkan dia bisa bertahan lama. Kemudian indikasi pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma umumnya itu dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa kondisi, antara lain dia biasanya untuk pemeriksaan penyakit atau bermasalah dalam yang pertama itu tingkat kesuburan. Tingkat kesuburan pria. Pemeriksaan sperma dilakukan terhadap pria atau pasangan yang diduga memiliki masalah kesuburan. Tes ini umumnya dilakukan pada pasangan yang telah menjalani program kehamilan selama 12 bulan, namun tidak mendapatkan hasil atau belum mendapat momongan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui keberhasilan dari vasektomi. Vasektomi ini penanaman kontrasepsi pada pria. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sperma yang terkandung di dalam semen pada pasien yang baru menjalani vasektomi. Kemudian yang ketiga, untuk untuk mendiagnosis sindrom Klinefelter, yaitu kondisi genetika yang terjadi pada pria ketika memiliki ekstra kromosom X. Kondisi ini ditandai dengan infertilitas. Kemudian sebelum dilakukannya pemeriksaan sperma, ada beberapa hal yang harus atau yang perlu diperhatikan. Yang diantaranya itu yang pertama, hindari ejakulat selama 1-3 hari sebelum menjalani pemeriksaan, seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian hindari mengonsumsi alkohol, kafein, ataupun tembakau, serta ataupun produk-produk tembakau lainnya selama 2-5 hari sebelum menjalani pemeriksaan. Kemudian itu kita harus menghindari mengkonsumsi yang namanya obat-obatan yang dapat, khususnya obat-obatan yang dapat menurunkan jumlah sperma, seperti obatnya itu seperti simetidin dan produk simetidin ataupun contohnya simetidin ataupun produk herbal seperti
Echinacea, dan St. John's wort. Echinacea. Kemudian hindari menggunakan pelumas atau produk lain yang mengandung bahan spermisidal. Kemudian selanjutnya yaitu jangan melakukan pemeriksaan sperma ketika sedang sakit atau stres, karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaannya teman-teman. Kemudian prosedur pemeriksaan sperma. Salah satu cara untuk pengumpulan sampel sperma adalah melalui proses masturbasi tadi yang telah dijelaskan. Dimana ketika kalau kita melakukan pemeriksaan di klinik atau rumah sakit, itu umumnya dia menggunakan ruangan khusus bagi pasien untuk mengambil sampel spermanya. Dimana tadi sudah dijelaskan cara pengambilan sampelnya. Jadi caranya itu tadi harus tangannya harus dibersihkan, kemudian penisnya juga harus dibersihkan dengan sabun dan air bersih, kemudian dikeringkan. Kemudian selanjutnya yaitu tutup wadahnya itu dibuka, dan wadah sampelnya itu harus bersih dan kering. Jadi wadahnya itu harus bersih dan kering. Ketika telah mencapai tahap ejakulasi, segera posisikan wadah sampel sehingga sperma dapat masuk ke dalam wadah saat ejakulasi. Jadi itu jangan memasukkan sperma yang tumpah ke dalam wadah. Jadi kalau sudah tumpah itu jangan dimasukkan, karena itu sudah akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Setelah spermanya tadi berhasil dikumpulkan, wadahnya itu harus segera ditutup rapat dan diberi nama, tanggal, dan waktu pengambilan sampel pada wadahnya. Dua hal penting yang perlu diingat oleh pasien, yaitu sampel dari sperma harus disimpan sesuai suhu tubuh. Jika suhu terlalu hangat atau terlalu dingin, maka hasil pemeriksaannya itu tidak akan akurat. Hal penting kedua adalah sampel sperma harus segera dibawa ke laboratorium, itu paling lama itu jangka waktunya 30-60 menit setelah sperma diambil. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan sel sperma yang baik dan hasil tes yang memang akurat. Kemudian pada pasien yang memiliki gangguan kesuburan yang mengakibatkan sedikit atau tidak adanya sperma yang keluar ketika ejakulasi, maka dokter mungkin akan mengambil sampel sperma melalui prosedur bedah seperti mikrosurgikal. Dia seperti seperti contohnya mikrosurgikal epididymal sperma aspiration atau MSA, atau testicular sperma aspiration atau TESA, di mana hasil pemeriksaan sperma ini biasanya dapat diterima oleh pasien dalam jangka waktu sekitar 24 jam hingga 1 minggu, tergantung dari laboratorium, klinik, ataupun rumah sakit tempat pasien menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan sperma dapat menunjukkan dua hasil, yaitu normal dan abnormal. Hasil tes normal itu pada hasil pemeriksaan sperma dikatakan normal itu jika jumlah spermanya itu mencapai 20 juta hingga mencapai 20 juta hingga lebih dari 200 juta per mililiter. Untuk sperma lebih dari 50% sperma memiliki bentuk normal. Bentuk spermanya itu 50% memiliki bentuk normal. Kemudian untuk pergerakan spermanya itu dia harus lebih besar dari 50%. Sperma bergerak secara normal, waktunya selama 1 jam setelah ejakulasi, dan skala pergerakan sperma 3 atau 4.
Kemudian untuk tingkat keasaman atau pH-nya itu dia 7,2 sampai 7,8. Volumenya itu 1,5 sampai dengan 5 ml. Warna sperma warnanya itu dia putih hingga abu-abu. Untuk waktu mencair itu selama 15 sampai 30 menit. Kemudian untuk hasil tes yang abnormal itu sendiri, yaitu hasil pemeriksaan sperma dikatakan abnormal jika jumlah spermanya itu kurang dari 20 juta per mililiter. Kemudian bentuk spermanya itu dia ditemukan, untuk bentuk spermanya itu ditemukan kelainan di kepala bagian tengah atau ekor sperma. Kemudian pergerakan spermanya itu kurang dari 50%. Sperma tidak bergerak normal 1 jam setelah ejakulasi, dan skala pergerakannya itu spermanya itu 0. Berarti spermanya itu sudah tidak bergerak. Kemudian tingkat keasaman pH-nya itu dia kurang dari 7. Hal itu menunjukkan sampel sperma telah terkontaminasi atau saluran ejakulasi itu tersumbat. Sedangkan pH yang di atas 8 itu menunjukkan pasien memiliki resiko infeksi. Untuk volumenya itu dia kurang dari 1,5 mili. Hal itu dapat menunjukkan jumlah sperma rendah. Sedangkan jika dia lebih dari 5 mili itu menunjukkan sperma terlalu encer. Kemudian warna sperma warnanya itu merah atau coklat, dapat menunjukkan adanya kandungan darah. Sedangkan jika sperma berwarna kuning dapat menunjukkan risiko penyakit kuning atau efek samping dari obat. Kemudian waktu mencairnya sendiri untuk sperma yang abnormal itu dia tidak mencair dalam waktu 15 sampai 30 menit. Setelah pemeriksaan sperma, di mana hasil pemeriksaan sperma abnormal belum tentu menunjukkan gangguan. Jadi kalau abnormal itu belum tentu menunjukkan gangguan pada tingkat kesuburan pria. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kuantitas serta kuantitas dari sperma. Seperti yaitu penyakit yang pernah diderita, stres juga dapat mempengaruhi ketika menjalani pemeriksaan, atau resiko pekerjaan yang rentan terhadap paparan radiasi. Dokter mungkin akan menganjurkan pasien untuk kembali menjalani pemeriksaan sperma ulang agar didapatkan hasil yang benar-benar itu valid. Kemudian jika hasilnya kembali abnormal, dokter pada kasus ini biasanya juga akan menganjurkan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk pasien untuk meningkatkan reproduksi sperma yang sehat. Antara lain, mengonsumsi makanan yang sehat, perbanyak mengonsumsi buah dan sayuran karena banyak mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan sperma. Kemudian yang rutin berolahraga. Olahraga yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kadar antioksidan yang berfungsi untuk melindungi sperma. Kemudian menjaga berat badan yang ideal. Kemudian mengelola stres, karena stres dapat menurunkan fungsi seksual dan mengganggu hormon yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Kemudian mencegah infeksi menular seksual seperti gonore dan infeksi lainnya. Kemudian sperma juga dapat rentan terhadap berbagai faktor lingkungan seperti paparan panas yang berlebihan atau bahan kimia beracun. Karena itu, ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan untuk menjaga tingkat kesuburan pasien. Antara lain, yaitu tidak merokok, batasi konsumsi minuman beralkohol, konsultasikan ke dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti antidepresan, antagonis kalsium, dan suplemen penambah massa otot. Hindari paparan racun seperti pestisida dan timbal. Kemudian gunakan alat pelindung diri jika bekerja di area yang rentan paparan bahan kimia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.